Kali ini aku pengen berbagi cerita yang menurutku cukup menghibur tapi juga ada kasihannya juga, yaitu tentang masa kecil nenekku. Ada 3 cerita yang pengen aku bagiin. Yang awalnya cerita ini tuh aku dapat ketika kami kumpul-kumpul bareng keluarga, terus saling cerita gitu masa kecilnya zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu. Nah, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama, nenekku itu lahir tahun 61. Terus tempat tinggalnya itu di sebuah kampung kecil di tengah perkebunan karet, kopi, semacam itu. Dan juga ada sekolahan di situ, sekolahnya juga di tengah-tengah perkebunan. Nah, karena udah mulai masuk usia sekolah, akhirnya nenek juga didaftarin dong untuk sekolah. Tapi kala itu nenek tuh katanya badannya itu kecil banget, kayak lebih kecil daripada teman-teman yang sebayanya atau seangkatannya. Ketika masuk kelas, dulu tuh katanya nenekku tuh bangkunya jadi satu gitu loh. Bukan, kalau sekarang kan mejanya satu, kursinya satu gitu kan. Tapi kalau dulu tuh mejanya panjang, terus kursinya juga panjang gitu. Jadi harus berbagi bareng-bareng, duduk dempet-dempetan gitu. Nah, karena nenekku tuh badannya kecil, nenek nggak dapet tempat duduk dan berdiri di samping aja. Tapi itu yang aku heranin, kenapa gurunya waktu itu nggak ada sikap adil atau apa ya, mencarikan tempat duduk tambahan mungkin. Aku kurang paham. Nenekku juga sampai sekarang tuh bertanya-tanya kenapa ya gurunya zaman itu tuh nggak peduli sama siswa yang nggak dapet tempat duduk, ya kayak gitu. Dan di sini aku juga menghubungkan kenapa sih sampai saat ini pun fisik itu selalu menjadi salah satu alasan untuk pembulian. Karena kecil jadi nggak begitu dianggap. Karena kecil nenekku juga disuruh bawa-bawain tas-tasnya teman-temannya gitu loh. Jadi kalau pulang, tas-tasnya teman-temannya tuh kayak dikasih ke nenekku, bawain dong, bawain dong gitu. Dan karena memang takut ya sama anak-anak yang badannya lebih besar, nenekku nurut-nurut aja. Tapi nggak selesai di situ. Ada beberapa anak laki-laki nakal yang bawa suatu tali, tapi talinya itu terbuat dari irisan tipis bambu. Yang biasanya kalau zaman dulu sampai zaman sekarang pun irisan tipis bambu itu aku nggak tahu sebutannya apa. Pokoknya tali dari bambu itu digunakan untuk menali rumput oleh orang-orang yang merumput, atau bahasa Jawanya itu ngarit. Aku nggak tahu istilahnya itu talinya namanya apa. Tali itu kan tali itu pasti ada 2 ujung dong. Ada satu-satu yang bawa. Di sini ada satu, di sini ada satu laki-laki. Terus kayak kayak tali itu tuh dibawa lari berdua maju gini untuk apa namanya? Kalian tahu nggak? Orang kalau cari ikan tuh di set kayak di jaring gitu loh, set gitu kan dapat ikan kalau jaring. Nah itu enggak, talinya tuh dibuat jaring manusia. Jadi kan teman-temannya pada jatuh kan, teman-teman perempuannya yang dijaring kayak gitu, termasuk nenekku. Nah, mulai di titik itulah nenekku mulai sakit-sakitan karena badannya kecil, dibuat kalahan, dibuat jatuh sama teman-temannya yang jahil. Akhirnya sempat sakit lama banget, dan sama ibunya nenekku yaitu Mbah Yutku akhirnya nggak dibolehin sekolah. Kasihan banget karena sakit lama kok nggak sembuh-sembuh. Jadi Mbah Yutku tuh bilang ke nenekku, udahlah nggak usah sekolah aja, perempuan tuh yang penting bisa masak di dapur. Ya, dan akhirnya nenekku nggak sekolah. Tapi sempat kejar paket katanya. Kejar paket atau pakai dasar istilahnya aku kurang paham ya waktu itu. Ya itu sangat disayangkan, kenapa sih pembulian itu sejak dulu sampai sekarang tuh ada yang didasari oleh fisik terutama ya. Biasanya tuh kalau kulitnya agak gelap atau badannya kecil itu biasanya sering banget jadi sasaran anak-anak yang pembuli gitu. Aku kasihan banget. Seharusnya itu diajarin ya sama orang tuanya, apalagi sekarang zamannya udah maju, udah banyak ilmu di YouTube, di sosmed yang lain. Jadi ya itu sebuah pelajaran juga bagi kita-kita ini, kalau punya anak jangan cuma diserahin ke sekolahan, tapi juga pendidikan karakter itu dimulai dari rumah. Karena nanti kasihan kalau anak kita tuh cuma dikasih ilmu-ilmu akademik tapi nggak dikasih moral yang bagus juga dari rumah. Akhirnya ya menyengsarakan teman-temannya yang lain gitu. Oke, yang kedua itu cerita tentang nenekku ketika sudah beranjak lebih gede lagi, udah banyak temennya, udah bermain bareng-bareng, udah mulai diterima mungkin gitu ya. Tapi ketika usia yang udah agak gede lagi ini, nenekku sering banget berantem sama 2 orang kakak adik laki-laki.
Tapi sayangnya si kakak adik laki-laki ini kalau ada masalah tuh selalu mencampur ikutkan, membuat ibunya mereka tuh ikut campur. Jadi kayak suka mengadu gitu loh. Setiap ada masalah sama nenekku selalu ngadu, setiap ada masalah sama temennya yang lain selalu ngadu ke ibunya mereka. Dan nenekku kan kala itu kebetulan ada masalah sama dua anak laki-laki ini. Terus karena selalu orang tuanya diikut campurkan, nenekku kayak dalam hati tuh ngancam gitu ya, bilang dalam hati tapi pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia tuh gini, awas ya nanti kalau kamu lewat deket rumahku, aku mau jatuhin kamu batu gitu. Awas aja pokoknya gitu. Anyway, di samping rumah nenek itu ada jalan yang kayak gini. Ini tuh terbuat dari tebing tapi nggak tinggi. Jadi ini tuh kayak tanah tinggi gitu. Ini tanah tinggi juga, dan tengah-tengahnya ini dibuat jalan. Pas kebetulan banget kedua anak laki-laki ini yang berantem sama nenek tuh jalan lewat deketnya rumah nenek yang ini tadi. Nenek udah standby di atas bawa bongkahan batu, entah itu batu asli atau batu atau tanah yang udah mengeras, aku kurang paham. Pokoknya itu dijatuhin dan ngenain kepala si laki-laki yang kakak. Anarkis banget memang. Dan aku tanya, nangis gak? Nangis ternyata dia. Tapi kala itu si kedua kakak adik ini akhirnya nggak mengadukan pada orang tuanya lagi. Terus aku tanya lagi kan ke nenek, terus akhirnya musuhan? Ternyata enggak, besoknya tuh tiba-tiba udah mainan bareng lagi. Dan itu aku paham ya, sebagai anak-anak pastinya gampang ada masalah ya, dan juga gampang juga buat maafin. Tapi juga ini loh, pendendam juga ya. Masa berantem terus tiba-tiba udah standby buat jatuhin batu dari atas, itu idenya tuh ada aja gitu. Padahal nenek kan perempuan, terlalu berani. Mungkin itu adalah akumulasi dari dendamnya saat kecil yang suka dibully itu. Akhirnya pengen membalas, aku udah gak lemah lagi loh, mungkin kayak gitu ya. Dan yang ketiga, ini ketika nenekku udah beranjak remaja. Saat itu nenekku udah punya pacar. Pacarnya itu namanya aku samarin menjadi Bagong. Maaf ya Bagong. Si Bagong ini orang yang sangat posesif. Posesifnya tuh akut banget. Setiap nenekku main itu selalu dipantau. Setiap nenekku diajak ngobrol laki-laki mungkin ya, itu dia tuh cemburu banget. Pokoknya cemburuan dan posesif akut. Dan selang beberapa lama si Bagong ini akhirnya malah ketahuan sama cewek lain yang diarak satu kampung, katanya nenekku. Katanya nenekku tuh kayak gitu. Nenekku sakit hati kan, kayak merasa aku tuh udah diposesifin banget, dia juga cemburu akut sama aku, tapi malah dia yang ketangkep sama cewek lain. Dan kalian tahu apa? Sampai saat ini nenekku ketika membicarakan kisah ini masih berapi-api. Marahnya tuh kayak masih ada. Padahal kan itu masa kecil ya, masa remaja. Dan nenekku kan udah tua dan punya kakekku. Tapi marahnya itu ternyata nggak luntur sampai sekarang. Dan beliau juga pernah dikasih undangan oleh Bagong ini, si mantannya nenek. Tapi nenekku udah nggak mau datang. Kalau misal pun lewat, nenekku juga udah nggak mau melihat gitu. Lucu banget, padahal udah tua. Tapi ternyata usia gak menghalangi kekecewaan itu tetap tersimpan.